terus terang ya, jijik ketika melihat ada orang-orang yang untuk ngebelain pernyataan yang salah, dia harus benar-benar membodohi orang. Aku ngerti sih orang-orang ini nggak bodoh, tapi dia membodohi orang. Contoh, bagus kok rupiah tuh anjlok, bagus kok dolar naik. Ya kalau bagus kenapa nggak diumumkan aja besok, misalnya rupiah jadi 100.000 per $1. Mau nggak? Kalau bagus ya umumin dong. Nah, ini bahkan orang-orang yang nggak ngerti ekonomi pun itu bisa ngeritik. Nggak perlu jadi ahli ekonomi untuk bisa ngeritik dolar naik itu bukan sesuatu yang bagus. Dan lucunya adalah pernyataan-pernyataan orang-orang kayak gini, bahkan Presiden Prabowo pun ngerti sebenarnya tentang ini. Karena tweet-tweetnya di masa lalu dia kritik tentang rupiah kalau naik. Dan orang-orang yang ngomong bagus kalau dolar naik ini juga ngerti. Cuma ya karena mereka harus nyapuin, karena mereka harus terus kemudian, karena mereka berada dalam kekuasaan, karena mereka tidak terjadi division of power, ya mereka harus ngomong. Lagi-lagi si Sakau ini statementnya sudah ke arah individu ya, serangannya kepada pribadi-pribadi. Padahal ya, teman-teman yang menyuarakan tentang dolar naik itu sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan karena itu kan fluktuasi ya, tidak terus naik secara signifikan sampai ngekenceng gitu lah kan, sampai 100.000. Bahkan ada kemarin si Ihin itu, Pak D Dukun dari oligarki, membuat ramalan kalau dolar itu sampai di Juni-Juli ini 22.000 sampai 25.000 pun juga tidak terbukti. Intinya bukan itu, bukan soal ini, bukan pengamat, dia tidak punya kompetensi di ekonomi, kemudian ikut-ikutan pengamatan secara ekonomi, bukan itu sebetulnya ujungnya. Itu ujungnya adalah teman-teman ini yang terus menyuarakan tentang program-program Pak Prabowo ini dengan berbagai macam efeknya dan seterusnya, itu ya cuman untuk meredam gejolak di masyarakat. Karena masyarakat itu tidak seperti ente si Felix, tidak seperti ente yang wah sudah ahli agama, mualaf, terus pengalaman di berbagai macam daerah. Nanti kalau sebut ini nanti jadi rasis kan ya. Ya Anda tahulah si Sakau ini siapa gitu. Tapi kalau menurut saya intinya harus ada orang yang simpatik dan empati kepada Prabowo Subianto, penyeimbang dari para kritikus, akademikus, mahasiswa yang entah gimana tujuan mereka ini ya cuman kerjanya cuman maidu kan, ya nggak, pengamat kan cuman maidu, sekali lagi cuman maidu, ngetabrus, yang arahnya juga nggak jelas. Bahwa teman-teman ini selalu menyuarakan program-program Pak Prabowo, termasuk saya ini, ya tujuannya cuma satu, menjaga agar di sosial media yang sudah nyampah itu, para pengamat-pengamat yang sudah nyampah, ngebacot nggak jelas itu, kita redam. Akhirnya masyarakat punya perbandingan gitu loh. Perbandingan, oh ini pendapatnya seperti ini pendapatnya seperti ini. Terlepas banyak caci makian itu wajar. Kan Prabowo sendiri sudah membuka ruang yang seluas-luasnya tentang menyatakan pendapat. Tapi tetap ada batasannya loh. Kalau udah turun ke jalan seperti demo, pekok BEM kemarin, ya memang harus disikat itu. Karena apa? Siapa yang menjamin demo seperti itu, gerutak-geruduk menuntut tuntutan yang nggak masuk akal, yang pekok itu, bisa menjamin itu aman, persuasif, damai? Nggak ada demo yang damai, itu nggak ada. Kalau sudah terjun ke lapangan, gerutak-geruduk, apalagi membawa alma mater ya, terus teriak-teriak, pasti ya akan gesekan dengan aparat, itu udah jelas, itu otomatis. Dan kalau mereka semakin terdesak, bahkan ada yang meninggal dunia, wah ini rame lagi, itu disulut lagi, bukan lagi pakai pertalite, pakai minyak pesawat udara itu apa saya lupa namanya ya, meledak semuanya, kios semuanya. Kita ini kan nggak mau hal itu terjadi.
Meskipun di luar sana banyak gejolak harga, iya kita juga udah hafal kok, udah kebal kok, cok gitu loh. Berapa kali pergantian rezim itu yang terjadi cuman seperti itu kan. Pengangguran, harga naik, BBM naik, macam-macam. Masyarakat Indonesia sudah terlatih seperti itu, tapi ini loh cita-cita kita ya. Dalam hati kita, coba ente juga bertanya dalam hati kita. Setiap rezim baru, setiap pemimpin baru, kita pasti menaruh harapan yang baru. Apa harapan kita coba? Berdaulat terhadap bangsa sendiri. Kita yang dikatakan kaya raya ini dengan sumber daya alam yang luar biasa ini, sampai kapan sih? Terus dimanipulasi, dimonopoli, dikangkangin, dikadalin bangsa lain. Kita nggak bisa menikmati apa-apa. UMR cuma segitu, gitu aja. Kita jadi jongos terus, jadi budak terus, jadi gengge. Tahu nggak gengge? Gengge itu seperti pelacur. Kita melacurkan diri kepada bangsa lain. Apakah memang seperti itu yang kita cita-citakan? Dan memang program untuk mandiri itu juga butuh proses yang sangat luar biasa. Dan butuh dukungan dari masyarakat. Bukan hanya sepihak Prabowo dan para kabinetnya, itu bukan. Dan Prabowo menang ini kan bukan atas dasar karena satu partai, Partai Gerindra, bukan kan? Koalisi partai, koalisi kepentingan, dan koalisi macam-macam. Yang intinya Prabowo harus merengkuh semuanya. Makanya terjadi kabinet gemuk, kabinet apa yang mereka sebut para pengamat itu. Akhirnya menghambur-hamburkan APBN, BGN lagi, KDMP lagi, macam-macam ini kan. Pengamatan mereka selalu seperti itu, jelek dan jelek aja, intinya wes jelek aja. Tapi mereka ketika terjadi chaos, kita bunuh-bunuhan terhadap bangsa sendiri, kita akhirnya berantem kepada bangsa sendiri, mereka tepuk tangan. Tidak mungkin mereka terus turun ke lapangan membuat statement, ayo kita damai, sekarang kita islah sajalah. Antara pro dan kontra ini udah melebur jadi satu aja lah. Tetap demi bangsa ini, nggak mungkin lah, itu impossible. Orang cuma cocok bosok kayak begitu dipercaya, ya kan? Dan anehnya, ini banyak di kolom komentar dari AW Kertapati di Facebook saya itu mengatakan jangan salahkan Singapura. Ini, aduh. Ya saya bukan klarifikasi ya, tapi kenapa seminim itu otaknya? Ya kita gimana mau mandiri, menjadi bangsa sendiri, akhirnya kita tidak miskin seperti ini. Kalau SDE kita diobat-abit, diurare oleh bangsa lain, yaitu Singapura. Kan kasus under invoice, ya, kasus manipulasi ekspor, dan banyak kasus ya. Yang intinya adalah semua harga SDA kita dari mulai nikel, emas, kemudian sawit, kemudian macam-macam lah, intinya yang sumber daya alam kita ini kan lari ke Singapura ini kan dengan harga petani kan. Tengkulannya siapa? Tengkulannya Singapura. Ini nggak sadar juga kita ini sebagai bangsa ini, nggak ngerti juga arahnya nih kemana nih. Bu ya gini, sesekali demo itu nggak seperti itu gitu loh. Demo itu dengan tema yang produktif gitu loh. Nggak cuman jualan kemiskinan, nggak cuman kejualan penderitaan rakyat, tapi jualannya adalah kita miskinkan bangsa lain. Kalau perlu ditulis besar-besar di baliho, sel Singapura, hajar Singapura, habisin Singapura. Sekali-kali mbok ya begitu demonya itu loh. Udah sekalian, berani nggak gitu loh seperti itu. Kita juga harus siap-siap kalau memang harus perang dengan Singapura, ayo gitu loh. Mbok sekali-kali begitu, tantang-tangan gitu, bukan malah nantang pemerintah, jelek-jelekin pemerintah. Itu kan namanya jago kandang. Kalau bisa, biar kita itu tidak dianggap sebagai cuman pelongo-pelongo, budak, curut.
kita tantang negara lain. Nah, bagaimana reaksi Pak Prabowo? Siap nggak untuk perang terhadap bangsa lain? Yang dekat saja dulu lah, Singapura. Berani nggak? Itu loh. Jadi jangan jadi jagoan kandang yang cuman bacot di sosial media, gaya lo, ya elah. Buset dah. Kalau orang setu babakan kan begitu bahasanya. Setu babakan Bekasi maksudnya. Jadi kembali lagi si Sakau ini ya nggak ada artinya statement seperti itu. Saya bukan soal ini membela siapa, enggak. Saya tetap objektif. Saya juga meyakini sekali bahwa memang banyak kelemahan di kabinet Prabowo. Iya, saya juga paham. Tapi kan itu sudah diobo-obo oleh mereka, para pengamat-pengamat yang suka membacot tok itu kan, pekok bosok rambutnya otaknya itu kan. Iya, betul. MBG iya betul. KDMP iya betul. Tapi program ini untuk siapa? Pertanyaannya itu. Program ini untuk menjadi jejaring untuk masyarakat bawah. Jejaring keamanan sosial yang urusannya dengan perut gitu loh. Jejaring ekonomi untuk masyarakat yang urusannya dengan harga-harga yang selalu dibikin seenak udulnya oleh para pemain-pemain distributor itu, para prinsipal itu. Tujuannya kan seperti itu, arahnya ke depannya. Meskipun sekarang hari ini prosesnya memang belepotan seperti ini ya, karena memang sama saja kok. Pejabat-pejabat di MBG, pejabat-pejabat di KDMP, juga masyarakat yang menikmati MBG itu sama-sama, kadang-kadang juga nggak ngeh juga gitu loh. Jadi sekarang coba bayangin, MBG itu apa programnya? Program itu di bawah apa coba? Kan di bawah yayasan. Sekarang kalau kita bicara yayasan itu visinya apa? Melayani masyarakat kan, bukan cari untung kan. Itu juga udah keliru sebetulnya. Tapi memang kapasitas masyarakat Indonesia itu seperti itu. Cuman cuan-cuan gitu loh. KDMP, belum semua KDMP didirikan dan dibuka gerainya dan dilengkapi semua produknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bawah. Tapi sudah diacak-acak dengan narasi-narasi yang miring oleh para pengamat-pengamat yang bosok itu memang. Kan begitu kan. Jadi sekali lagi, salahnya Prabowo di mana? Sengaja gue bilang begini, coba. Semua tidak bisa pat-gulipat program Prabowo ini mungkin akan berjalan cepat kalau ada jinnya. Gitu. Ya sekarang jinnya aja para pengamat itu yang ngerecokin loh, gimana nggak? Semuanya belum sampai kepada visi dan misi yang jelas, udah diacak-acak oleh mereka kan. Ini kan jancuk kurang ajar nih para pengamat itu kan. Makanya saya setuju kalau Prabowo sekarang pakai tangan besi, sikat semua yang menginginkan negara ini hancur. Udah nggak usah peduli, nggak usah basa-basi Pak Prabowo, sikat aja udah. Gitu loh. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.